Kamu pernah nggak sih ngerasain ini? Duduk lama di depan layar, revisi berkali-kali, mata capek, kepala penuh, tapi tetap lanjut karena satu hal kayak ini penting buat kamu. Tiba-tiba kamu lihat desain logomu dipakai orang lain tanpa izin, tanpa nama, seolah-olah itu milik mereka. Rasanya bukan cuma soal desain yang diambil, tapi usaha dan waktumu yang diabaikan. Padahal setiap karya punya pencipta dan setiap pencipta punya hak. Jadi sebelum pakai karya orang lain, ingat satu hal, menghargai karya berarti menghargai manusia di baliknya. Setiap hari jutaan karya tercipta, mulai dari gambar, desain, foto, musik, sampai tulisan. Semua lahir dari ide, waktu, dan usaha yang diluangkan. Tapi sayangnya, tidak semua karya itu dihargai. Di era digital ini, banyak gak sih kita menemukan kasus-kasus seperti itu? Banyak karya-karya orang lain diambil dan diklaim menjadi milik. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat, berbagai karya di internet memang jadi hal yang sangat mudah. Dengan satu kali sentuhan layar, sebuah desain bisa disimpan, dibagikan, bahkan diunggah ulang di berbagai platform. Sayangnya, kemudian ini sering disalahgunakan. Banyak karya yang dipakai tanpa sepengetahuan pembuatnya, tanpa izin, dan tanpa mencantumkan siapa yang menciptanya. Bagi sebagian orang mungkin terlihat biasa saja, tapi bagi pencipta karya, hal ini bisa berdampak besar karena hasil usaha dan kreatifnya tidak dihargai. Nah, untuk melindungi hal tersebut, di Indonesia ada yang namanya hak kekayaan intelektual. Hak yaitu hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang atau kelompok atau atas hasil karyanya. Nah, hak kekayaan intelektual terdiri dari beberapa jenis bagian. Yang pertama itu hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, dan hak. Menurutmu, kasus di atas termasuk pelanggaran apa sih? Ya, betul. Mengklaim atau memplagiarisme suatu desain logo merupakan salah satu pelanggaran hak cipta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta atas karyanya. Artinya, hanya pencipta yang berhak menggunakan, menyebarkan, atau mengizinkan orang lain memakai karyanya. Apa aja sih yang dilindungi oleh hak cipta? Yang pertama yaitu ada seni rupa seperti gambar, lukisan, desain, patung, fotografi, dan lain-lain. Yang kedua ada seni pertunjukan, yaitu seperti teater dan seni tari. Adapun sinema yaitu seperti film dokumenter. Dan kamu juga tahu nggak sih kalau karya ilmiah itu juga merupakan salah satu yang dilindungi seperti artikel dan sastra. Apa sih dampak dari pelanggaran hak cipta ini? Masalah pelanggaran ini bukan cuma soal melanggar aturan bagi si pencipta karya, dampaknya terasa langsung. Karya yang seharusnya menjadi sumber penghasilan justru diambil oleh orang lain. Lama-kelamaan semangat untuk berkarya bisa menurun karena mereka tidak dihargai. Oleh karena itu, mulai sekarang mari lebih bijak dalam menggunakan karya orang lain. Jangan asal membagikan ulang tanpa izin dan biasakan untuk mencantumkan nama pembuatnya. Dengan begitu, kita ikut menghargai usaha dengan kreativitas orang lain, sama seperti kita ingin karya kita sendiri dihargai. Jadi teman-teman, hak cipta ini sangat penting bagi dunia seni dan budaya, terutama bagi seorang seniman, seorang desainer, seorang musisi, dan seorang UMKM kreatif. Dengan adanya perlindungan hak cipta ini, mereka merasa lebih aman, merasa lebih terjaga, dan merasa lebih semangat untuk berkarya karena karyanya itu dilindungi. Jadi, dengan kita menghargai hak cipta, kita juga ikut menghargai kreativitas dan budaya, terutama yaitu budaya Indonesia. Oleh karena itu, mengklaim karya orang bukanlah suatu hal yang sepele. Mari lindungi hak ciptamu. Saya Zara Yuniar, sekian pembahasan saya mengenai hak cipta. Sekian dan terima kasih.